Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kusnul Khotimah, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cilacap. Kali ini saya akan memaparkan tentang diseminasi pemahaman dan penerapan budaya disiplin positif di SMP Negeri 2 Sampang. Sebelumnya, saya sudah membuat rancangan yang didukung oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Fatona SPD, dan teman sejawat. Kemudian saya melakukan aksi nyata tersebut. Rancangan Tindakan Aksi Nyata Modul 1.4 Budaya Disiplin Positif. Latar belakang. Konsep inti dari budaya positif belum dipahami secara merata oleh seluruh warga sekolah, sehingga lingkungan yang baik bagi anak belum merata dengan baik. Tujuannya yaitu yang pertama, meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang budaya disiplin positif. Kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid melalui pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Tolak ukur dari diseminasi pemahaman budaya disiplin positif yaitu yang pertama, terlaksana diseminasi pemahaman budaya disiplin positif di sekolah. 2. Terciptanya keyakinan kelas yang disepakati oleh wali kelas dan murid. 3. Menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. 4. Menyelesaikan masalah murid dengan segitiga restitusi. Lini masa. Untuk lini masa, yang pertama, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan wali kelas. Yang kedua, membuat rancangan tindakan aksi nyata budaya disiplin positif. Ketiga, melakukan diseminasi pemahaman budaya disiplin positif di sekolah. 4. Membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Dukungan yang dibutuhkan yaitu yang pertama, dukungan dari kepala sekolah dan rekan guru. Yang kedua, wali kelas dan guru BK. Yang ketiga, murid. Yang keempat, sarana prasarana seperti proyektor, ruangan, kertas, dan yang lainnya. Berikut adalah undangan dan daftar hadir peserta diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di SMP Negeri 2 Sampang. Selamat menyaksikan.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru peserta diseminasi aksi nyata Modul 1.4 Pemahaman dan Penerapan Budaya Disiplin Positif di SMP Negeri 2 Sampang yang akan nanti dipaparkan oleh Ibu Husnul Khotimah yang saya hormati. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian karena sudah memenuhi undangan dari Ibu Husnul Khotimah untuk mengikuti diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah kita di SMP Negeri 2 Sampang. Nanti kurang lebih kita akan berjumpa dengan narasumber kita kurang lebih sekitar 60 menit narasumber. Nanti silakan kita mendengarkan dengan seksama dan dalam tempo yang secukupnya ya. Kalau proklamasi kan sesingkat-singkatnya, ini secukupnya. Nanti kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan silahkan ditanyakan. Kalau ada yang mau menanggapi silahkan menanggapi. Saya di sini sebagai pembagi waktu ya, akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, selanjutnya sambutan, selanjutnya ada acara inti yaitu pemaparan diseminasi, selanjutnya ada tanggapan-tanggapan dan tanya jawab, dan yang terakhir ada penutup. Marilah Bapak Ibu sekalian kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tersebut menjadikan acara lancar pada siang hari ini. Amin. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin disilahkan berdiri. Yang selanjutnya adalah sambutan tunggal. Sambutan akan disampaikan oleh Ibu Kepala SMP Negeri 2 Sampang kepada Ibu Fatona. Disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati narasumber diseminasi kali ini, yang kami hormati Bapak Ibu guru peserta diseminasi pemahaman dan penerapan budaya Desa Sabang. Marilah yang pertama-tama kita ucap syukur karena di siang hari ini kita dalam keadaan tak kurang suatu apa, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di dunia. Bapak Ibu semuanya, di kesempatan kali ini nanti akan disampaikan tentang diseminasi oleh Ibu Kusnul Khotimah SPD, anggota atau peserta CGP Angkatan 11, yang akan menyampaikan tentang pemahaman dan penerapan budaya positif, budaya diisi positif di SMP Negeri 2 Sampang ini. Nanti akan disampaikan apa saja tentang budaya positif dan sekiranya nanti bisa kita terapkan di sekolah kita ini. Silakan nanti ditanyakan, didiskusikan bareng-bareng, memberikan usulan, masukan dan sebagainya di kesempatan kali ini. Masukan dan kritik atau usulan dari teman silakan nanti dirumuskan oleh Bu Kusnul ya, dan nanti semoga bisa diterapkan di sekolah kita sehingga sekolah kita semakin tercipta disiplin positifnya untuk semua warga sekolah, terutama untuk siswa kita, jadi siswa-siswa yang berkarakter, mempunyai disiplin positif yang utuh. Paling itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif, budaya disiplin positif di SMP Negeri 2 Sampang ini. Semoga lancar dan sukses. Sekian, mohon maaf bila ada tutur yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengikuti dengan semangat gitu, Ibu, Bapak-bapak gitu. Nanti kalau ada ngantuk nanti bilang sama narasumber. Break dulu, break. Coffee break, betul. Ini tea break. Acara selanjutnya adalah acara inti pemaparan. Monggo Ibu, monggo. Selanjutnya adalah acara inti yaitu diseminasi pemahaman dan penerapan budaya disiplin positif di SMP Negeri 2 Sampang. Please welcome narasumber kita Ibu Kusnul Khotimah SPD. Dipersilakan sepenuhnya secukupnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh, pantun. Cakep punya. Urung ya? Pantunnya apa kali ini Bu Daina? Kira-kira? Jalan-jalan apa? Oh, jalan-jalan. Makan rujak. Buah belimbing, buah selasi. Saya ucapkan terima kasih. Berarti gue sakit. Pantun pendek itu namanya. Angele ya. Nanti diedit ya bolaan. Iya. Baik Bapak Ibu semuanya, selamat siang.
mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas apresiasi dan kehadiran Bapak Ibu semuanya di sini dalam acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya disiplin positif di SMP Negeri 2 Sampang. Diseminasi itu sama saja dengan penyebaran, seperti itu, di penyebaran tentang hal sesuatu. Kebetulan di sini yang akan disebarkan adalah budaya disiplin positif. Bapak Ibu, saya yakin lelah. Ya, silahkan selanjutnya. Kalau memang kegiatan hari ini penuh dengan luar biasa nih Bapak Ibu, sangat luar biasa dari natural kan. Nah, maka dari itu saya mengajak Bapak Ibu di sini untuk menghilangkan lelah dan kemudian untuk menumbuhkan rasa positif. Silakan berdiri berpasangan. Pasangannya jauh di Jakarta ya. Silakan untuk menumbuhkan rasa positif di dalam hati kita karena sudah lelah sekali. Ayo. Sekarang silakan Bapak Ibu berhadap-hadapan. Ya, berhadap-hadapan. Yang kali yang boleh lah. Maksudnya artis ya? Iya, Ya baik, udah siap ya. Sekarang Bapak Ibu yang ada di sini silakan pandang pasangan Anda di depan. Silakan kita hitung dari 3, senyum 30 detik. Ya, senyum ke pasangan 30 detik. 3, 2, 1. Dia coba Ibu dilihat baik-baik depannya itu mungkin giginya ada cabenya. Mungkin iya. Mungkin di hidungnya ada ngadengnya, coba dilihat. Atau rambutnya yang sudah mulai memutih dilihat coba. Iya, coba. Ayo Bu Retno, Bunda, coba dilihat Fani kira-kira wajahnya kurang apa, lebihnya apa, kelebihannya apa. Iya, Bunda Ina mungkin melihat Bu Heti. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali para hadirin. Nah, sekarang udah ceria ya? Positifnya udah hilang ya? Udah muncul ya, betul. Berarti konsentrasi. Masalah cinta udah hilang ya? Belum. Baik, selanjutnya. Karena ini waktunya hampir banyak yang akan saya sampaikan. Ini juga sudah kami persempit. Nah, silakan sebelum kita mulai, ini ada kesepakatan forum diskusi. Saya minta tolong sama Bu Heti, silakan. Yang pertama untuk forum ini, kesepakatan forum ini, misalnya yang pertama menghargai siapapun, dalam artian nanti ada audien yang berpendapat kita hargai. Yang kedua, mendengarkan dengan seksama gitu. Walaupun saya suaranya jelek, tampilannya tidak bagus, tetap didengarkan dengan baik. Kira-kira yang ketiga monggo dituliskan kira-kira apa lagi? Oke. Dari Bu Fani, menerima kritik dan saran. Ya. Monggo buatin. Bisa Rina? Belum. Terus budain apa? Yang ketiga kira-kira apa? Memaksakan pendapat pada orang lain. Oh, pendapat.
tapi pendapatnya harus diterima Bu, kan itu adalah masukan. Kira-kira apa lagi kesepakatan untuk forum kita? Ada istirahatnya tidak? Tepat waktu, tepat waktu. Apa lagi kira-kira? Setelah Makan apa? Monggo sinambi kali sinambi makan-makan. Yang kelima. Kira-kira apa lagi? Satu lagi untuk kesepakatan forum kita diskusi untuk pada siang hari ini. Monggo. Ya, menghargai pendapat orang lain. Cukup ya? Sepakat ya? Jadi kita kesepakatan kita pada forum diskusi ini tentang diseminasi pemahaman dan penerapan budaya disiplin positif kita, yaitu yang pertama menghargai siapapun, kedua mendengarkan dengan seksama, ketiga menerima kritik dan saran, keempat jangan memaksakan pendapat, terus kemudian tepat waktu, berperan aktif dan menghargai pendapat orang lain. Oke, baik Bapak Ibu, mari kita mulai saja diseminasinya, yaitu Bapak Ibu semua sekalian yang ada di sini pasti ingin menjadi seorang pendidik yang mempunyai kriteria, Tentu kita dalam mengajar bukan hanya sekedar mengajar, tetapi pasti kita mempunyai sikap-sikap atau peran yang harus kita miliki. Nah, ada beberapa langkah-langkah kita sebagai pendidik, yaitu yang pertama ada disiplin positif, yang kedua adalah motivasi perilaku manusia, kemudian ada keyakinan kelas, terus kemudian ada kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu sekalian, disiplin positif. Disiplin Bapak Ibu, apa itu disiplin? Monggo. Operatornya orang sabar. Disiplin itu apa Bapak Ibu? Taat sesuai dengan aturan, taat pada aturan, tepat waktu, betul. Jadi disiplin positif yang dimaksud di sini adalah yaitu tentang penerapan mengajak anak kita sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, tetapi yang tidak dipaksakan. Nah, Bapak Ibu, kira-kira nilai-nilai kebajikan apa yang ingin Anda ada di murid nih, terutama SKL, para SKL nih, Pak Rool. Kira-kira nilai kebajikan apa sih? Oh, aku kepengen dua murid sih bertanggung jawab. Terus kira-kira apa lagi? Lah, murid yang mencari kebenaran. Murid yang mencari kebenaran. Bukan mencari pacar ya? Bukan. Mencari kebenaran. Nilai kebajikan, kejujuran, guru PK. Masya Allah, mencari kebenaran. Kalau dari guru agama pengen nilai kebajikan apa? Aku pengen selengkapnya pengen sing wah gitu. tepat waktu. Oh, tepat waktu. Betul. Jadi saya yakin karakter keren banget, yakin berkarakter. Jadi budaya disiplin kreatif. Ini guru prakarya, jadinya kreatif. Jadi nilai kebajikan itu banyak sekali nih Bapak Ibu di sini, nilai kebajikan itu banyak sekali. Tentunya ingin sekali ada pada diri anak-anak. Dalam arti global adalah disiplin. Tapi pada dasarnya di sini bukan karena tekanan atau karena takut sama guru BK atau takut sama Bunda Ina, apalagi takut sama anaknya, enggak. Tapi disiplin yang muncul karena dirinya sendiri atau
atau dorongan dari internal, bukan karena eksternal seperti itu, gitu. Nah, karena banyaknya disiplin positif yang mengarah ke nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan itu mengarah ke profil pelajar Pancasila. Contohnya, beriman dan bertakwa. Nilai kebajikan yang diinginkan adalah tadi anak mempunyai sifat jujur, terus sholat tepat waktu, melaksanakan sholat dan sebagainya adalah itu nilai kebajikannya. Kemudian bergotong royong. Mereka bisa bekerja sama tapi dalam hal yang baik ya Pak Raul ya, bukan kerjasama yang tidak yang baik. Kemudian berkebinekaan global. Mereka punya wawasan yang berkebinekaan global. Kemudian mandiri. Dalam arti mandiri tidak perlu dikopiak-kopiaknya besok bawa sarapan, gurunya langsung besok bawa sarapan, mereka sudah dengan kesadaran sendiri membawa sarapan. Kreatif seperti tadi yang disampaikan kepada UIK, murid kita mempunyai nilai kebajikan kreatif dan bernalar kritis. Kenapa nilai kebajikan itu dipersempit? Bukan dipersempit karena saking banyaknya nilai kebajikan, kita lebih mengarah ke nilai kebajikan yaitu profil pelajar Pancasila. Ya, tentunya ini juga berpengaruh pada rapot ini ada sebuah rapot Bu Retno pakar rapotnya. Apakah Anda setuju kalau nilai kebajikan itu selaras dengan profil pelajar Pancasila? Betul. Alasannya kenapa, Bu? Karena Pancasila sebagai dasar negara itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Luar biasa. Nilai kebajikan yang banyak itu fokus kepada profil pelajar Pancasila agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Masih dopres. Kasih aplaus untuk Ibu. Sebagai seorang pendidik, kita itu mempunyai motivasi. Sebelum ke motivasi perilaku manusia, apa itu motivasi? Dorongan, motivasi perilaku manusia. Nah, saya sekarang mau bertanya, Bapak Ibu datang ke sini terpaksa nggak? Bu Umul? Berikan support. Bu Umul datang ke sekolahan pagi-pagi, uput-uput itu dorongan apa yang membuat Bu Umul datang? Dorongan gasik. Ya untuk apa ya? Memberikan contoh teladan bagi anak-anak. Kalau Bu Ina karena apa? Oh, datangnya gasik banget ke sekolahan. Abi Came. Tank di sini ya. Ya, ini ada beberapa clue ya dari 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Jadi Bapak Ibu datang tepat waktu ke kelas itu takut domainan watona. Berarti itu ada tandanya menghindari ketidaknyamanan. Oh, takut. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Oh, kepengen dipuji. Iya. Guru sangat terbaik. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Tadi contohnya datang tepat waktu, takut absennya merah itu karena dorongan internal ya. Kalau 1 dan 2 itu eksternal, ingin dipuji, ingin dihargai. Aku biasa paling main ya. Gitu, jadi diharapkan motivasi yang muncul itu karena dorongan dari diri sendiri dengan nilai yang
Nah, jadi kita juga berharap murid-murid kita itu semua datang ke sekolahan itu karena dorongan internal, bukan eksternal. Ya, salah satu dorongan eksternal yang hanya ingin mendapat uang saku seperti itu. Oke. Nah, ini yang ketiga. Yang harus kita lakukan sebagai peran guru adalah melakukan keyakinan kelas. Nah, apa yang tadi Bapak lakukan itu sama dengan keyakinan kelas. Kesepakatan forum, yaitu tadi yang ada 8 kesepakatan itu sebenarnya Bapak Ibu sudah melakukan yang namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas adalah pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Bapak Ibu, ini hanya saya sekedar saran sebagai guru bahasa Indonesia. Ketika melakukan keyakinan kelas, dimohon menggunakan bahasanya aktif, bukan pasif. Contohnya, dilarang datang terlambat. Jangan. Itu yang keliru. Tapi harusnya datang tepat waktu. Menggunakan dilarang berisik, contohnya. Itu yang keliru. Harap tenang. Nanti ketika Bapak Ibu melakukan keyakinan kelas untuk menguatkan mereka bahwa kesepakatan ini sudah dibuat bersama, dimohon Bapak Ibu menandatangani kesepakatan. Boleh ditandatangani lah, orang aku teman tanda tangan, nggak perlu harus yang rapi. Boleh di pinggir-pinggirnya atau mungkin cap tangan mereka atau cap jempol mereka. Itu boleh, sangat diperbolehkan. Kenapa kita perlu melakukan keyakinan kelas atau kesepakatan? Karena digunakan untuk bukan peraturan tapi mengingatkan mereka bahwa ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika melakukan pembelajaran atau hal-hal yang perlu dilakukan ketika melakukan pembelajaran. Oke. Sampai di sini? Itu contohnya kan ini saya Bapak Dede. Oke. Ya itu nanti kan terhapus, berarti sebaiknya pakai apa kertas? Ya, ini harus jadi ya. Salin lagi kayak gitu. Ya. Di papan tulis, terus kemudian sekretaris mencatat terlebih dahulu, kemudian dibuatlah yang bagus seperti itu sebagai pengingat. Selanjutnya yaitu jadi di sini guru harus berperan aktif ketika membuat keyakinan kelas. Nah, dilarang atau tidak diperbolehkan kalau membuat keyakinan kelas ada denda berupa uang. Bapak Ibu pernah melakukan hal itu? Denda. Tidak membawa ballpoint, itu kata-katanya juga sudah keliru. Terus didenda 2.000. Oke, selanjutnya yaitu ini adalah contoh keyakinan kelas 9C. Ya, terus keyakinan kelas seperti ini ya, tentang menjaga dan meletakkan barang sesuai dengan tempatnya, tepat waktu dan aktif di kelas. Tapi ini adalah keyakinan kelas yang dijual di Shopee atau di online. Kira-kira Bapak Ibu setuju nggak dengan keyakinan kelas yang dijual? Berarti boleh beli? Boleh beli? Lebih baik berarti lebih baik buat sendiri nih. Keyakinan kelasnya nih. Tapi boleh beli.
bagus. Ya, itu kita kembalikan, berarti kembalikan ke kelas. Kembalikan ke kelas. Ya, boleh beli atau tidak, tapi alangkah baiknya untuk tidak membeli. Nah, pertanyaannya, apakah keyakinan kelas sama dengan peraturan? Jelaskan. Siapa yang bisa itu adalah ya. Siapa yang bisa menjawab silahkan. Apakah keyakinan kelas sama dengan peraturan? Jelaskan. Monggo Bapak Ibu. Silakan. Berdiri berarti silakan. Apakah keyakinan kelas sama dengan peraturan? Saya mencoba jawab ya. Salah. Apakah keyakinan kelas sama dengan peraturan? Di sini yang dimaksud peraturan itu tata tertib kayak gitu ya? Iya. Kalau keyakinan kelas menurut saya itu kesepakatan antara kelas dan antara wali murid wali kelas dengan siswa. Berarti dibuat oleh bersama itu. Dibuat oleh sendiri istilahnya seperti itu. Iya, kelas masing-masing. Kalau peraturan itu dibuat oleh sekolah. Atau oleh negara. Ada sanksi. Ditambah saya bisa jawabnya. Baik, betul sekali. Jadi kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh warga kelas bersama dengan wali kelasnya, kemudian disepakati bersama. Kalau peraturan itu biasanya yang langsung yang membuat adalah sekolahan. Iya. Nanti menyimpulkan Bu, Iya. kalau keyakinan dibuat bersama dua pihak. Iya. Kalau peraturan hanya satu pihak. Iya, satu yang dari sekolahan. Dan rata-rata semua warga sekolah itu wajib menaati. Jadi antara kelas yang lain dengan kelas A dan kelas B kira-kira kesepakatannya sama atau tidak? Oke, karena ini ada tanda hadiah, Bu Yanti silakan milih jawab saja. Tapi prinsipnya adalah bersenang-senang. Oh tidak. Masih ada lagi senang saja. Ya boleh. Iya. Nah selanjutnya sebagai seorang manusia, guru, saya masih ingat banget dengan kata-kata wali murid. Guru manusia. Lu memang manusia gitu, jadi yang mempunyai kebutuhan dasar, kebutuhan guru, ya semua murid kan manusia ya, mempunyai kebutuhan dasar manusia. Nah di sini, Bisa Rina, iya, sebagai perempuan, kebutuhan apa yang Anda inginkan sebagai seorang perempuan? Shopping, dealing, sebagai perempuan, Apa yang ingin Anda terpenuhi atau ingin Anda terpenuhi tentang pakaian, terpenuhi ya. Terus ya kebutuhan uang lah. Tapi ya uang ya kebutuhan kan. Dasar banget kan. Dasar. Ya kebutuhan kita makan. Ya itu makan, uang, pakaian. Pak Naryo, sebagai seorang suami, kebutuhan apa yang ingin Anda terpenuhi? Terima kasih, saya ingin menjawab dari pertanyaan Bu Wisnu. Saya sebagai laki-laki
Kan ditanya kebutuhan dasarnya apa? Ya kebutuhan dasar masalah kasih sayang. Dari seorang istri. Itu kebutuhan dasar. Kalau yang dikatakan tidak ada itu ya nanti ya bubar ya. Itu yang lain-lainnya sama seperti Ibu Sarina, kebutuhan yang lain makan, minum, uang. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Mario. Berdebat-debat ternyata ya, kita ini ya. Jadi memang sebagai seorang manusia, selain kita membutuhkan kebutuhan dasar seperti makan, sandang, pangan, dan papan, kita juga membutuhkan kebutuhan yang lain seperti kesenangan, hobi, penguasaan, kasih sayang, rasa cinta. Jadi di sini ada kebutuhan manusia yang hakiki, yaitu yang pertama adalah bertahan hidup. Bagaimana caranya kita bertahan hidup? Ya, Pak Badrun mungkin bertahan hidup dengan, kalau kupu-kupu bertahan hidup dengan Pak Badrun bertahan hidup dengan mempertahankan hidup. Kemudian sebagai seorang manusia kita butuh kasih sayang, ya. Rasa ini diterima seperti itu. Kemudian ada penguasaan. Penguasaan bukan berarti kita menguasai, tidak. Sebagai guru, saya guru bahasa Indonesia, saya harus bisa menguasai materi bahasa Indonesia. Mungkin saya lebih jauh lagi kepengen menguasai materinya Budaina kayak gitu. Boleh, itu penguasaan pada diri. Kemudian ada rasa kebutuhan kebebasan. Ya, gitu, apa gitu? Bapak Ibu jadi guru kan karena bebas, kebebasan memilih nanti kita ke depan mau jadi apa, seperti itu, oke? Kemudian ada kesenangan. Senangnya apa sih? Berarti senangnya apa sih? Desi senangnya duit dan duit. Nah itu ada. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang tadi adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan ingin diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Selanjutnya di sini ada kasus. Ya ini kasusnya kasus. Ini ada kasus satu. Maksudnya sih tadi kasus. Tahun ini Dwi membeli mobil Sigra. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dwi, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dwi adalah seperti ini, kebutuhan apa yang dipenuhi? Orang-orang gambar mobil. Jawabannya Dwi ini. Yang pertama, bisa menyetir, aku merasa keren dan bangga. Berarti itu merupakan apa? Kesenangan. Bisa pintar, biar bisa jalan-jalan dengan teman-teman. Oh iya. Biar bisa jalan-jalan dengan teman-teman. Pak Dwi ini saking cintanya sayangnya kalau kaca-kacanya jadi disayang menjetis. Berarti apa? Kasih sayang. Kayak kemarin justru nggak punya mobil, cari sepeda diajak sama Pak Dwi. Itu namanya kasih sayang. Saking yang ketiga jawabannya Dwi itu menyetir itu seru dan asik sekali. Asik sekali. Terus jadi jangan terkecoh dengan kata-katanya. Yang kelima, aku senang bisa kemana saja
kasih audien begitu semangat ya. Nah ini jangan keliru. Jangan keliru, ini 5 posisi kontrol restitusi. Jadi sebagai seorang guru, tapi sebelumnya saya akan tadi menjelaskan yang 5 kebutuhan itu. Mohon maaf ya Pak Kroul, Pak Bu Sarina. Jadi ketika kita menghadapi siswa yang contohnya ketika pelajaran bahasa Indonesia tidur, mungkin dia tidak mempunyai kebebasan. Sama nih Pak. Ya. Mungkin dia tidak senang dengan pelajaran bahasa Indonesia. Mungkin kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Dia lapar, belum makan, tidak jajan. Jadi ketika pelajaran bahasa Indonesia tidur atau orang semangat kayak gitu. Ya. Ya, makanya ketika itu kita harus mempunyai sanggup. Harus sebagai seorang guru harus mempunyai 5 posisi kontrol restitusi. Ya. Yang 5 posisinya yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, kelima sebagai manajer. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bercerita kira-kira posisi Bapak Ibu itu sebagai apa di sini? Seringnya. Penghukum ya. Seringnya sebagai apa kira-kira? Coba diresapi, diingat kembali. Oh ternyata selama ini saya jadi penghukum. Contoh kecilnya kemarin ada anak-anak yang merusak properti P5, Bu Guru langsung marah-marah tanpa ada ngaling-ngaling, dikumpulkan semua, dimarahin semuanya tanpa menanyakan alasan mereka apa. Ya, berarti itu saya posisinya sebagai penghukum. Mungkin Bu Umul kemarin jadi apa Bu? Kira-kira kalau kita jadi guru? Beberapa kata-kata atau biasa yang kita gunakan, lanjut aja, yaitu lanjut ke kata. Jadi tadi adalah posisi yang baik sebenarnya sebagai manajer. Nah kita di sini belajar. Ini ada kata-kata yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah itu biasanya adalah kita posisinya sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya gitu. Jadi langsung menyalahkan, menghukum, itu berarti menghakimi. Itu adalah kita sebagai penghukum. Terus yang ketiga, ayolah lakukan demi bapak dan ibu. Nah, itu sebagai teman. Terus selanjutnya yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah kemarin Bu Umul, bagaimana kamu harus menyelesaikan ini? Mau ganti atau mau bagaimana? Nah, jadi posisinya nah ya itu berarti posisinya adalah sebagai manajer. Nah selanjutnya silakan ya Bapak Ibu merasapi, oh selama ini ternyata saya sebagai penghukum. Nah ini ada kasus 2. Sweta hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Bapak Badrun memperhatikan sepatu Sweta yang berwarna coklat.
Sweta berusaha menjelaskan bahwa ia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Badrun menanyakan Sweta, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sweta menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Badrun tetap bersikeras dan peraturan yang diberlakukan dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Gitu. Nah, ini adalah kasusnya. Sering ya seperti itu ya. Ya, jadi apa yang dilakukan Pak Badrun itu adalah ini ada pertanyaannya adalah posisi kontrol apa yang sudah dilakukan Pak Badrun, jelaskan. Ayo. Tunjukkan jari, cok. Bersama Bu jari ini. Menurut saya itu adalah posisi pembuat merasa bersalah karena di situ Pak Badrun sudah saya sudah kasih tahu kamu sudah terlambat, sudah salah memakai warna sepatu seperti itu. Menurut saya seperti itu. Ada jawaban yang lain? Jawaban yang lain? Ada? Saya. Berani beda itu asik. Ya, beda itu asik, silakan. Menurut saya, posisi Pak Badrun sebagai posisi kontrol Pak Badrun dalam kasus kedua itu, Pak Badrun sebagai manajerial. Karena sebagai seorang guru, dia mematuhi aturan-peraturan yang berlaku di sekolah, sehingga Pak Guru di situ berhak untuk menentukan siapa-siapa yang harus memenuhi peraturan dan yang tidak itu diingatkan, yang salah diingatkan, karena sebagai manajer dia harus tahu mana aturan yang benar, mana aturan yang salah, dan mana yang melaksanakan dengan baik dan mana yang tidak melaksanakan dengan baik. Dengan cara memanggil anak yang tidak sesuai dengan aturan, berarti dia juga sebagai manajer sekaligus juga sebagai controlling dari aturan yang diberlakukan di situ. Silakan, masih ada 3 dokter, silakan. Nah, ya. Berbeda itu asik. Terima kasih. Berbeda itu indah, asik ya. Oke. Kalau jawaban saya sih penghukum ya Bu ya, karena tadi dengan suara yang keras, kamu salah kok gitu. Jadi anak itu langsung merasa ketakutan dan lain-lain. Menurut saya, kalau manajer itu kan betulnya suaranya sing ada seru banget, sing alo, terus nanti anak menemukan kesalahannya, kemudian mari kita cari solusinya. Meskipun tadi sudah diceritakan dia baru kesiangan, terus tadilah tergesa-gesa, terus salah masuk, kakinya salah masuk sepatu. Jadi menurut saya itu masih sebagai penghukum. Terima kasih, beda itu indah. Terima kasih. Ya, luar biasa untuk Bapak Ibu kita hari ini ya. Jadi betul apa yang tadi disampaikan oleh Bu Umul, Bu Retno, dan Bu Daina. Jadi 5 posisi kontrol yang ada dalam diri kita itu semuanya bagus. Jadi ketika ada masalah, betul yang dikatakan Bu Daina itu pertama dihukum. Ya, dihukum. Kenapa dihukum? Karena memang ada peraturan yang harus kita tepati oleh siswa. Kemudian
Cara menghukumnya adalah dengan membuat merasa bersalah. Menjadi dengan apa? Dengan dialog-dialog yang kita lakukan. Setelah itu bukan berarti masalahnya selesai. Endingnya adalah seperti Bu Retno, menjadi manajer, kemudian mencari solusi bersama seperti itu. Oke? Jadi monggo untuk 3 bidadari, tidak ada door prize yang sama kok. Tiga-tiganya Bu. Bunda mau yang mana? Jadi malu. Wih, pintar. Selanjutnya yang ini adalah segitiga restitusi. Ketika kita mempunyai masalah kepada anak, yaitu kita hendaknya melakukan atau menelitinya dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ketika kita ada masalah tidak langsung menjudge atau langsung menghukum, tapi kita melakukan pendalaman. Segitiga restitusi tahapannya itu ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi menstabilkan identitas artinya dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita membuat kesalahan pasti ada alasannya kenapa kita melakukan hal tersebut. Kemudian tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yaitu guru harus mencari dan merespon jawaban dari siswa kenapa kok dia melakukan kesalahan seperti itu. Ibaratnya orang itu dijunjung dulu, baru kemudian yang ketiga itu baru kita menanyakan keyakinan. Nah itu dari fungsi dari keyakinan kelas adalah bisa digunakan sebagai senjata kita. Kamu melakukan hal tersebut itu sudah melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Nah ini saya sudah melakukan praktek. Silakan stopnya dirapikan. Ayo depan di Nanti segitiga restitusi. Jadi yang di belakang sudah teman karena pergantian dengan bapak. Ini berdasarkan kasus yang sering terjadi di sekolah kita. Nah, monggo dicermati apa yang saya sudah lakukan dan silakan, ini adalah door prize terakhir untuk memberikan tanggapan. Calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kasus 1 terdapat murid yang bernama Ainun tidak melaksanakan pembiasaan budaya positif sholat duhur berjamaah sehingga SKL memanggilnya untuk sholat duhur berjamaah. Berikut adalah skenario-nya. Ini asli murni dan saya ajukan secara Sama diketahui oleh pelaku. itu adalah kasusnya ya. Nah ini adalah anaknya. Artisnya ini banget, mohon maaf. Halo Ainun, bagaimana kabarnya? Iya, Mama tak jumpa ya Ainun. Iya, biasa aja Ainun ya. Baik, Ainun tahu nggak kenapa Ainun dipanggil ke sini? Nggak tahu ya Ainun. Yakin Ainun nggak tahu.
Yakin nggak tahu kenapa dipanggil di sini? Baik, Ainun kemarin Ibu dengar katanya Ainun dipanggil sama Bu Desi ya kemarin ya? Kenapa kok bisa dipanggil sama Bu Desi? Katanya Ainun kemarin kontak Bu Desi dengan kata-kata yang keras. Saya kesemuan sama Bu Desi, saya tidak mau sholat, saya kan di ruang atas, saya sedang lapar. Saat Bu Desi, saya dipundak-pundak, dipanggil sholat keras, jadi saya ngantuk. Oh baik, jadi Ainun merasa malu dipanggil sama Bu Desi karena nggak salah. Kalau Bu Husnul merasa memang sedikit malu kalau Bu Husnul juga diperlakukan seperti Ainun. Kalau begitu Ainun juga merasa malu ya. Kemudian waktu itu Ainun ngapain? Apa yang Ainun lakukan? Saya tangkap Bu Desi dengan dia dengan suara yang keras dan pasti baru tahu. Oh begitu. Kenapa sih kalau Ainun bisa melakukan hal itu? Pasti ada alasannya. Aku bisa mengundang Bu Desi. Bu Desi kan gurunya Ainun. Saya kesal Bu. Dengan suara nada yang tinggi, kamu pasti emosi ya. Nah, untuk kamu tidak melakukan hal yang lain ya, hanya membentak saja ya. Ya Bu, saya kan Oh, sekarang Bu Guru mau tanya, membentak Bu Desi itu hal yang baik atau bukan? Bu Desi kan guru kamu. Iya, terus Bu Desi juga usianya jauh lebih tua daripada kamu. Bu Desi juga datang baik. Membentak sesuai dengan keyakinan kelas kamu tidak? tidak. Saya merasa kesal Bu Desi. Oh, kesal ya. Pasti Bu Guru juga merasa kesal. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, sholat itu kewajiban kamu bukan? Iya Bu, sebagai seorang muslim, sholat berkewajiban. Kewajiban kamu ya, nggak salah. Ya, karena sebagai seorang Islam, kamu itu harus muslim. Karena itu adalah kebiasaan untuk sebagai Islam. Hari ini pada Desi telah mengingatkan kamu untuk melakukan kebiasaan sholat. Kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita tidak? Keyakinan kelas apa yang sudah Ainun langgar? Saya udah bilang Bu Desi, terus saya marah. Jadi kamu melaksanakannya karena emosi ya? Jadi kamu melanggar keyakinan kelas seperti tidak menghargai orang lain ya? Bagi kamu menghargai orang lain itu penting atau tidak? Penting. Oh begitu. Nah, kalau kamu merasa penting, apa yang kamu akan lakukan selanjutnya? Saya akan berubah, saya akan selalu melakukan kebiasaan saat duhur. Oh seperti itu. Baik, jadi sebenarnya tindakan Bu Desi itu baik. Nah kamu juga sudah mendapatkan solusinya, yaitu akan melaksanakan hal tersebut. Jadi nanti Bu Guru akan membantu dengan kamu mendapatkan Bu Desi dan rajin melaksanakan sholat duhur. Sama-sama. Ya, itu adalah praktek restitusi yang sudah saya lakukan. Sebenarnya masalahnya banyak sekali ya, mungkin. Tapi setelah saya mengalami praktek restitusi itu ya, segitiga restitusi, ketika tadi, mumpung ada wali kelasnya, saya menangani anak kelas 7F, itu tidak emosi akhirnya. Gitu. Abbas, kenapa kamu bisa melakukan hal itu? Jadi kalau kita sudah melakukan hal ini, rasa emosinya itu bisa tertekan. Itu yang saya alami karena bukan hanya praktek satu kali, tapi ada beberapa kali, dan itu real. Kenyataannya ada masalah,
anak tidak mau melakukan pembiasaan sholat, saya dengar sendiri terus saya rekam. Itu. Terus kemudian kemarin tidak jauh adalah masalah tentang memakai atribut. Ada anak-anak yang tidak menggunakan atribut ketika upacara, itu saya rekam, kemudian saya telusuri dengan segitiga restitusi ini. Nah, biasanya saya yang orang yang beledak-beledak kesemusuh, intinya tetap beledak-beledak kesemusuh, tapi ketika menerapkan ini, oh iya ya, mungkin dari berbagai masalah ini bisa menjadikan solusi. Gitu. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa menjadi penghukum sesuai dengan masalah apa yang kita hadapi terhadap anak, sehingga anak itu tidak trauma atau tidak mempunyai rasa, ibaratnya untuk zaman sekarang apa ya, tekanan mental seperti itu. Ya oke, untuk penutup alhamdulillah ini tadi serangkaian diseminasi pemahaman dan penerapan sudah selesai saya sampaikan sebagai silakan masih ada satu, silakan menanggapi kegiatan yang sudah saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu yang ingin menanggapi sebelum Sudah sesi tanya jawab. ya, ini berarti tinggal menanggapi ya Bu. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya menanggapi, terutama dari yang terakhir tadi yang contoh pelaksanaan segitiga restitusi. Nah itu jadi terinspirasi bagaimana cara menanggapi anak-anak yang menemui masalah gitu, yang ya jadi kayak tadi yang nggak salah kan selama ini kayak neng orang sholat, iya, kayak alasannya tuh kadang-kadang seringnya kayak lagi halangan kayak gitu kan, belum mandi wajib begitu. Nah kan berarti ternyata bisa dipakai segitiga restitusi ya gitu, ditanya lah apa namanya, kau lagi halangan, nah, terus kalau halangan kau udah selesai tuh harusnya apa, tahu apa enggak gitu kan, nanti dia jadi tahu kesalahannya di mana, terus sadar gitu, ada perubahan dari dirinya sendiri gitu. Next ya disadarkan ya begitu. Kalau dari saya sangat menginspirasi, terima kasih banyak Bu Gusrul, sangat bermanfaat materinya dan sukses selalu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih untuk Bu Maslahat. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah rangkaian acara dari penyampaian diseminasi pemahaman dan penerapan budaya disiplin di SMP Negeri 2 Sampang sudah selesai. Saya selaku narasumber memohon maaf jikalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, dan sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu, dukungan dan support hingga acara pada siang hari ini bisa terlaksana. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih sekali narasumber. Tepuk tangan sekali lagi boleh ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Ternyata kita kurang tepat waktu ya ibu, bapak-bapak, karena 60 menit plus. Iya. Alhamdulillah karena kegiatan diskusi ini berjalan tidak mengenal waktu ya. Orang kerasa ya, kita udah mikirkan ya. Ternyata sudah muncul. Ya nanti sesi berikutnya. Tadi sudah banyak sekali informasi dan tukar informasi yang terjadi dalam diskusi ini. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan sekalian.
Saya mohon maaf kalau dalam memandu kegiatan siang hari ini kurang menarik ya. Mohon dimaafkan. Iya, saya juga tidak tahu menjadi artis. Terus iya, saya tidak tahu. Foto-foto. Fotonya ngir orang artis jeblok zona anak kene. Tidak ternyata. Nanti saya dapat royalti pasti. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo sugeng menjelaskan kegiatan yang lain.